Yo, what's up semuanya? Balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast episode kelima di season 2. Episode kali ini sebenarnya lanjutan aja dari episode sebelumnya, dimana gue bakal sharing tentang gimana nentuin harga untuk project. Sebelum kalian mendengarkan episode ini, gue pengen disclaimer dulu bahwa cara yang gue gunakan ini adalah cara berdasarkan referensi-referensi yang gue dapatkan selama pengalaman gue menjadi seorang freelancer. Tidak ada salah, tidak ada benar, itu balik lagi kepada kalian. Bisa kalian terapkan langsung, bisa juga kalian sesuaikan. Karena untuk dunia freelancer ini belum ada ketentuan yang pas untuk menentukan budget. Cuma sistem pembayarannya aja yang kemarin atau di episode kemarin udah gue bahas. So, mari kita mulai aja pembahasannya. Jadi begini, pertama sebelum gua menentukan budget untuk mengerjakan sebuah project itu, gua punya satu buah prinsip di mana gua nggak akan menyebutkan harga atau menentukan harga sebelum gua tahu secara jelas dan menuliskan secara pasti apa yang diinginkan oleh klien gua, atau ibaratnya apa sih requirement yang dibutuhkan oleh klien gua dalam mengerjakan sebuah project. Tujuannya di sini adalah gua pengen tahu apa aja yang ingin dia buat, lalu dari apa yang ingin dia buat itu gue ingin mengukur tingkat kesulitannya. Dari tingkat kesulitannya gue ingin menghitung waktu yang gue butuhkan untuk mengerjakan fitur atau requirement tersebut. Jadi kalau seandainya kalian itu ingin misalnya pengen gue ngerjain sebuah website gitu, lalu kalian tiba-tiba nanya, ini budgetnya berapa Win? Jangan berharap gue akan langsung jawab. Biasanya akan gue putar-putar dulu itu kliennya dengan beberapa pertanyaan untuk mengorek requirement-requirementnya. Lalu ketika dia nanya lagi budgetnya berapa, kalau gue merasa belum cukup, gue bakal mutar lagi. Sampai kalau misalnya dia udah nanya sampai sekitar 3 kali, gue bakal bilang, tolong dibantu untuk requirementnya, karena gue nggak akan nentuin harga sampai gue tahu requirementnya, seperti itu. Dengan begitu akan ketahuan nih kliennya itu serius apa enggak dalam membuat sebuah project. Nah, itu adalah klien yang kalau misalnya lu bisa ketemu langsung atau mungkin ada sebuah tempat di mana lu bisa naro kontak lu atau bisa ngechat langsung ya. Kalau misalnya kayak marketplace seperti 1000 Lancer dan juga project.co.id itu gimana Win? Biasanya gue baca dulu deskripsinya, karena banyak banget gue ngelihat deskripsi projectnya itu cuma satu kalimat dan itu nggak jelas. Biasanya kalau 3 sampai 5 kalimat dan itu menimbulkan pertanyaan, gue bakal nanya dulu karena kan itu bisa langsung ask the ownernya. Tapi untuk beberapa marketplace yang lu langsung harus ngebid dulu, gue bakal buat sebuah kalimat. Pertama, gue itu siapa, pengalaman gue di mana, portofolio gue bisa diklik di link ini. Lalu gue menuliskan estimasi, dan biasanya estimasi itu gue dapatkan dari referensi project-project gue sebelumnya. Karena di project gue sebelumnya pasti udah ada budgetnya berapa, tinggal gue perhitungkan fitur-fiturnya. Tapi kan kliennya belum ngasih fiturnya nih Win. Kita kan bisa berimajinasi ya. Misalnya fitur apa aja yang bisa dibuat dengan kemampuan lo atau mungkin dengan imajinasi lo. Dan biasanya gua kalau di marketplace itu yang bisa harus langsung ngebit, gua langsung buat sebuah PDF di mana ini fitur-fitur yang bakal gua kerjain dengan budget segini, seperti itu. Lalu gua tutup dengan kalimat kalau misalnya tertarik atau ingin diskusi bisa langsung kontak gue. Lalu misalnya kliennya itu membalas atau udah memberikan gue requirement, apa yang gue lakuin? Gue bakal buat sebuah Excel, tapi nanti gue convert jadi PDF. Apa aja requirement yang mereka inginkan, lalu berapa budget yang gue butuhkan, lalu timeline untuk mengerjakan proyek tersebut itu berapa lama. Dari situ gue total, lalu gue convert ke PDF, gue kirimkan kepada klien. Dengan begitu mereka ada referensi. Nah, masuk ke inti utamanya, gimana sih caranya gue untuk menentukan harga dalam mengerjakan sebuah proyeknya. Jadi gue menggunakan cara yang pertama itu menggunakan referensi project-project sebelumnya. Jadi kalau misalnya orang-orang itu kan pengen buat project atau bikin misalnya aplikasi, atau mungkin mereka bikin desain grafis yang temanya itu serupa gitu. Misalnya untuk web, gue pengen dong bikin toko online, web online. Gue pengen dong bikin admin panel. Biasanya seperti itu. Gue udah punya project-project sebelumnya yang pernah gue kerjakan, sehingga gue tahu bikinnya kayak gini, fiturnya ini aja. Ya udah, gue udah punya referensi harga, tinggal gue memasukkan jasa untuk redesign tampilan, karena kan dia perlu penyesuaian untuk tampilannya, entah dia mau masukin logonya, palet warnanya disesuaikan dengan brandingnya dia. Itu gue masukin ke dalam perhitungan.
lalu gue serahkan kepada klien gue. Seperti itu. Apakah jatuhnya mahal? Bisa dibilang lumayan, karena kita menggunakan perhitungan dari project sebelumnya yang serupa. Sehingga perhitungan yang kita pakai itu adalah perhitungan membuat sebuah apps atau web atau mungkin desain dari awal alias dari nol. Seperti itu. Itu yang biasa gue pakai. Jatuhnya memang lebih mahal, tapi dengan dokumentasi yang lengkap serta pemahaman yang lebih serta servis yang berani gue maksimalkan. Lalu gue juga punya cara yang kedua, yaitu menggunakan semacam paket atau package. Biasanya ketika gue menggunakan sistem package ini, gue itu udah harus punya semacam portofolio atau project yang udah pernah gue kerjakan sebelumnya. Lalu gue merasa project itu bisa digunakan lagi karena banyak permintaan orang-orangnya. Sehingga gue merombak project tersebut menjadi project yang general. Lalu gue batasin beberapa halaman atau fitur-fitur yang memang general digunakan atau diminta. Kemudian gue jual dengan harga yang jauh lebih murah. Resikonya apa? Resikonya ya lebih murah, tapi plusnya adalah gue nggak perlu custom banyak-banyak karena gue bisa menyediakan sistem custom langsung kepada klien gue. Lalu balik lagi ke minusnya itu dia nggak bisa di custom, artinya banyak fitur yang gue limitasi karena semua orang pengen pakai fitur yang ini aja. Lalu kalau udah pengen custom, masuknya ke project yang pertama tadi, sistem yang pertama yang gue jelaskan tadi. Artinya lu pengen buat dari awal lagi, gue kasih harga yang jauh lebih mahal. Biasanya nih cara ini gue pakai di beberapa marketplace yang memang menyediakan fitur untuk package. Jadi gue limitasi misalnya untuk company profile gue cuma batasin sampai 5 halaman, admin panel cuma 5 panel, seperti itu. Kalau nambah panel ada budget tambahan. Nah enaknya tuh bisa kayak gitu. Kalau misalnya ada tambahan dari limitasi itu, ada beberapa komponen yang bisa kalian uangkan. Misalnya nambah 3 panel, nambah berapa 100.000. Dan ini enaknya itu sistemnya continuous ya, bisa berulang kali orang beli. Dan ini biasanya diterapkan buat orang-orang yang suka bikin template. Makanya kalau kalian itu pengen bikin website misalnya, kalian cari template, nah orang-orang tuh bikin kayak gitu. Biasanya dari project sebelumnya dipakai ulang, di redesign dikit lalu dijual lagi, seperti itu. Harga untuk cara yang package ini pun biasanya lebih flat, artinya kalian itu nggak perlu pusing untuk nego-nego karena kalian udah nentuin harga tetapnya, seperti itu. Jadi kayak kalian jualan produk aja. Lalu yang cara ketiga itu pembayarannya itu biasanya per jangka waktu tertentu. Nah ini yang per jam ataupun per bulan. Ada tuh kalau di Indo per bulan. Jatuhnya seperti gaji. Nah untuk nentuin budget, kalau misalnya cara pembayarannya itu dalam jangka waktu tertentu, gue biasanya menggunakan referensi dari tempat kerja gue sebelumnya. Karena kan gue udah pernah kerja, gue udah tahu value gue di perusahaan sebelumnya itu berapa. Jadi pilihannya bisa gue pilih dua, antara gue naikin sedikit atau gue kurangin sedikit. Tapi ini untuk project-project yang sifatnya itu dalam tanda kutip tidak mengekang ya, karena kan di episode kemarin gue bilang ada project yang mewajibkan lu cuma boleh ngerjain satu project ini. Kalau misalnya untuk project yang seperti itu, meskipun gue belum pernah dapet, tapi gue udah ada hitungannya, gue bakal minta sejumlah pendapatan gue per bulan selama gue freelance tersebut. Karena ibarat pendapatan gue sebulan udah segini nih, lalu gue ngambil project yang mewajibkan satu, masa pendapatan gue turun? Ya harus lebih atau enggak sepantaran dengan pendapatan per bulan gue selama freelance yang stable itu. Seperti itu. Ingat yang stable, jangan yang paling tinggi ya. Karena kalau paling tinggi itu kan ibaratnya pas puncaknya, lu harus cari yang stable. Seperti itu. Lalu kalau hitungan per jam gimana Win? Ya gampang lah. Dari gaji bulanan lu yang di tempat kantor lama lu, lalu dibagi 22 hari, lalu dibagi 8 lagi. Nah dapet tuh budget per jam lu berapa. Nah tinggal lu mau naikin apa lu kurangin. Tapi ya kalau gue lihat untuk marketplace dari luar, di mana project-project yang ditawarkan itu pun dari orang luar dengan perhitungan per jam, biasanya budgetnya itu cukup besar lah. Kalau di compare dengan budget per jamnya gue di kantor gue yang lama, gue bisa ngeliat ini jauh lebih besar. Karena mungkin dipengaruhi oleh kurs dan juga kultur yang ada dari luar negeri. Sedangkan di Indonesia kan beda ya kulturnya dan juga rate harganya berbeda. Makanya jatuhnya
kalau duit dolar ke sini pun lebih besar. Terus Win, gimana sih cara gue nentuin budget di awal untuk sebuah project? Apalagi gue ini kan freelancer pemula ya Win. Oke, buat para freelancer pemula ini ada beberapa cara untuk nentuin budget freelance lo. Jadi pertama, kalau seandainya kalian adalah seorang freelancer yang punya pengalaman kerja di kantor dan kalian itu freelance dengan skill yang sama dengan pekerjaan kalian di kantor, kalian bisa coba untuk menawarkan sebuah project dengan budget sesuai dengan gaji kalian saat itu. Bisa kalian kurangin, bisa kalian tambahin. Cuma hal ini sangat bergantung kepada portofolio kalian. Kalau portofolio kalian itu sedikit, mungkin kalian bisa mengurangi dari gaji harian kalian, gaji bulanan kalian maksudnya. Tapi kalau seandainya portofolio kalian itu banyak dan berkualitas, kalian bisa meng-up sedikit lebih tinggi atau mungkin beberapa persen lebih tinggi daripada gaji bulanan kalian. Itu sih patokan gua dan itu berjalan di gua ya. Tapi balik lagi itu kalian tetap harus menghitung beberapa requirement yang dibutuhkan oleh klien kalian terlebih dahulu. Dan menurut gue ini akan menjadi salah satu advantage buat orang-orang yang udah pernah kerja di perusahaan yang jenisnya itu agency, IT solution dan juga software house, karena di sana kalian itu bisa membuat semacam beberapa portofolio dari project-project yang kalian dapatkan dari klien perusahaan tersebut. Meskipun itu adalah portofolio dari perusahaan, tapi kan tetap kalian mengerjakan sehingga kalian tahu ilmunya dan kalian berhak untuk mengklaim bahwa itu adalah hasil pekerjaan kalian, salah satu contoh karya kalian lah. Tapi manfaatkan itu seperti ketika kalian melamar kerja ya. Jangan perlakukan seperti portofolio pribadi kalian. Perlakukan sebagai portofolio tim di perusahaan kalian yang lama. Seperti itu. Lalu kalau seandainya lu belum punya pengalaman nih. Lu belum punya pengalaman untuk menentukan budget. Belum pernah kerja di perusahaan-perusahaan alias kalian masih fresh graduate. Gimana sih nentuin budgetnya? Kalau gue sih dulu gue melihat pengeluaran gue sebulan itu berapa, pengeluaran sebulan gue itu berapa, lalu gue kalikan 2 sampai gue kalikan 3, antara 2 atau 3 lah. Jadi kalau seandainya pun gue nego sama klien gue, budget gue itu masih di atas dari pengeluaran gue sebulan, sehingga gue masih ada duit buat nabung lah intinya. Tapi ingat, yang gunakanlah patokan itu pengeluaran pribadi ya, bukan pengeluaran untuk keluarga. Karena kalau kalian masukin ke pengeluaran keluarga, jatuhnya itu besar banget dan itu nggak masuk akal. Karena kan jatuhnya kalian itu baru memulai, artinya kalian harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan kalian terlebih dahulu. Makanya gunakan patokan yaitu pengeluaran pribadi. Dan ini berjalan ketika gue masih di masa-masa di bangku kuliah lah. Tapi buat yang udah punya pengalaman kerja mau pakai cara ini pun menurut gue oke-oke aja sih. Bahkan dengan cara ini kalian bisa menawarkan kepada klien itu lebih spesifik dan untungnya lebih besar. Cuma kan balik lagi ya, apakah nilainya itu worth it apa enggak gitu dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh klien kalian. Oke, gua rasa itu aja untuk pembahasan di podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia karena situ akan ada info-info menarik dan update terbaru dari Opsiana Podcast tentunya. Well, gua rasa itu aja. Thank you semuanya. See you next time di episode selanjutnya. Bye.